Shalom. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam berkat-Mu. Saat waktu yang indah ini, kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya akan menjadi berkat dalam menuntun kehidupan kami, perjalanan di atas dunia ini, sehingga kami boleh tiba di dalam kerajaan sorga. Tuhan, kiranya Tuhan akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar atau kita menyaksikan atau kita pun pernah mengalaminya? Mungkin mengalami sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyakitkan. Baik mungkin ada peristiwa kebakaran atau peristiwa kecelakaan. Maka bisa saja ada satu kalimat pendek yang muncul dari peristiwa hal yang tidak baik itu terjadi. Satu kalimat penguatan yang bisa ada. Mari kita lihat peristiwa atau makna di balik peristiwa ini. Ada juga yang mengatakan, mungkin ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Firman Tuhan pada saat ini diberikan judul, Kebaikan dari Penderitaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada mulanya mengetahui melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Allah menjadikan alam semesta ini dengan sungguh amat baik. Di dalam kreasi Allah yang sangat luar biasa, menciptakan alam semesta, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Dia juga menciptakan manusia. Tetapi dosa masuk merusak ciptaan Tuhan, sehingga hal-hal buruk terjadi, kesusahan, penderitaan, bahkan yang dinamakan maut atau kematian, yang sangat menyakitkan manusia, yang menjadi tragedi umat manusia. Ini bukan di luar rencana Tuhan. Manusia memilih melanggar perintah Allah sehingga mengakibatkan dosa. Dan hal buruk menimpa manusia. Keadaan-keadaan yang tidak baik. Itu karena akibat dari dosa. Ingat, Allah tidak pernah merencanakan hal buruk ini terjadi. Hal buruk terjadi, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan maut terjadi karena akibat dari dosa. Kita manusia mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan hal buruk terjadi. Dan itu tidak memandang siapapun. Tetapi saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan di atas dunia, ketika manusia banyak mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan, Allah setia. Allah dalam janjinya tidak meninggalkan manusia itu sendirian. Mereka yang rindu untuk dekat dengan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan. Tuhan akan memelihara mereka. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini ayat yang menjadi penguatan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang Allah karuniakan kepada mereka. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah akan menguatkan saya dan saudara. Dalam ayat ini mereka yang menghadapi pencobaan disebutkan berbahagia. Mereka yang tahan uji, bahkan berkat kelak pada nantinya, Allah akan memberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Penderitaan juga dapat dikatakan ini akan menjadi berkat terbaik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lihat ada 3 hal yang sederhana berkat Tuhan di balik penderitaan yang manusia alami. Yang pertama, penderitaan berguna untuk keselamatan kita. Yesus mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23,
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus sangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Berkat dalam penderitaan ini berguna untuk keselamatan kita. Kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau ikut Tuhan, Tuhan katakan harus sangkal diri dulu, harus siap untuk memikul salib. Sebagai sebuah contoh, dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 24 dan 25, dikatakan di sana, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Musa dapat dikatakan diselamatkan oleh penderitaan. Kita tahu kisahnya, bahwa Musa dalam kehidupan ketika dia bertumbuh, dia dididik mula-mula oleh orang tuanya. Kelak sekitar berusia 12 tahun, putri Firaun mengadopsinya sebagai anaknya. Dia diajar dengan ajaran Mesir yang sangat luar biasa. Tetapi ayat ini menyatakan dia menolak disebutkan anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Bukankah pilihan yang tidak baik? Tetapi inilah iman dari Musa. Musa tidak tinggal menikmati kehidupan kesenangan di Mesir. Dia memilih menderita menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Sekiranya Musa memilih bersenang di istana Firaun dan dia tidak mau menderita dengan umat Allah bangsa Israel, maka Musa saat ini mungkin dia sudah menjadi mumi. Tetapi ketika dia memilih untuk menderita menjadi pemimpin 40 tahun lamanya kepada umat Allah, kepada bangsa Israel di padang belantara, maka ketika Tuhan menyertai umatnya, termasuk menyertai Musa, walaupun Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia melihat kuasa Tuhan. Dia melihat mujizat terbelah Laut Merah. Dia melihat penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Musa mengalami penyertaan Tuhan. Di mana Musa sekarang? Ketika dia memilih hidup menderita, walaupun dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa sekarang berada di dalam kerajaan sorga. Tuhan membangkitkannya dan Musa menikmati kehidupan kekal. Ada kebaikan dari penderitaan yang berguna untuk keselamatan kita. Yang kedua, penderitaan kita akan membuat kita menjadi lebih baik. Penderitaan adalah suatu proses Allah untuk membuat kita menjadi baik. Ujian iman untuk menumbuhkan kehidupan kita menjadi hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terkadang kita melihat ada banyak orang yang hidup dalam kekurangan fisik. Kekurangan di dalam kesempurnaan mereka sebagai seorang manusia. Seorang komposer hebat yang bernama Beethoven. Dia menciptakan komposisi musik dengan sangat luar biasa. Ternyata dia menderita dan dia tidak mendengar. Malah dia merasa kekurangan pendengarannya. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari hal itu. Walaupun dia memiliki kekurangan, tetapi dengan pendengarannya yang kurang, membuat alunan musik yang ia ciptakan sungguh sangat indah. Seorang yang bernama Fanny J. Crosby, dia hidup hampir 95 tahun. Dia menderita kebutaan. Tapi dia menciptakan kurang lebih 8.000 nyanyian pujian. Sangat luar biasa. Di dalam penderitaan atau kekurangan, mereka mampu menciptakan hal-hal baik untuk manusia, untuk orang lain. Sehingga penderitaan itu bisa menjadi berkat. Rasul Paulus adalah rasul yang terbesar di antara para rasul. Dia menulis setengah buku dari perjanjian baru dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Tetapi apa yang Rasul Paulus alami dalam kehidupannya? Dia juga menjadi rasul yang menderita. Tetapi dalam penderitaannya, dia menulis banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat
untuk menjadi kekuatan bagi jemaat yang ada. Penderitaan akan membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, penderitaan mengajarkan kita untuk menurut. Tidak ada contoh yang lain yang dapat diambil dari bagian ketiga ini. Diambil contoh, penderitaan akan membuat kita menurut. Contoh yang terbaik adalah Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus Kristus adalah contoh penurutan yang terbaik bagi kita. Ia menurut hingga menderita hanya untuk keselamatan kita manusia yang berdosa, agar kita dapat memiliki jaminan kehidupan kekal. Dalam penderitaan Yesus, untuk keselamatan saya dan saudara, Dia menurut. Dalam pergumulan sebagai seorang manusia, di Taman Getsemani, Dia berdoa kepada Tuhan. Secara manusia Dia berseru kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Dia menyerahkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dia dikuatkan oleh Bapa di sorga untuk meminum cawan penderitaan. Dia menurut, dia harus menyelesaikan misi penyelamatannya untuk memberikan jaminan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Kalau Yesus tidak menurut, kita akan kehilangan pengharapan yang terbesar. Kita akan kehilangan sebuah berkat yang besar, yaitu jaminan keselamatan. Kita hanya hidup sementara dan tidak ada nilainya. Tetapi dengan penurutan Yesus kepada Bapa di sorga, Dia memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal, walaupun Yesus harus menderita. Setiap pencobaan dan penderitaan diizinkan Tuhan datang kepada kita. Itu karena Tuhan mau menguji kita. Dan melalui pencobaan itu kita dapat dibersihkan dan dimurnikan. Dan kita akan menjadi umat Tuhan seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ketika kita menghadapi pencobaan akan menyebabkan kita bertambah kuat dan membuat kita bertambah kuat lebih dekat dengan Tuhan. Penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Ini akan menjalani sebuah proses kehidupan yang akan membuat kita menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Ini tidak ada artinya dengan apa yang kita akan alami di balik kehidupan kita yang sementara di dunia. Apa itu? Itu adalah kehidupan kekal. Kehidupan selama-lamanya yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Penderitaan ini akan membuat kita, di balik hal yang kita hadapi, menunjukkan kepada keselamatan. Penderitaan kita yang kita alami oleh atas izin Tuhan akan membuat kita kuat, meskipun ada kekurangan-kekurangan. Dan penderitaan ini akan menunjukkan kepada kita bukti kita mau menurut perintah Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Di balik semuanya, ada sebuah keadaan, sebuah situasi atau suasana, kita akan lewati ini. Karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan kepada anak-anaknya, kepada mereka yang berbahagia, yang bertahan dalam pencobaan. Mereka akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya yang bertahan, yang mendekatkan diri kehidupan kepada Tuhan, yang memohonkan rahmat Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan. Saat kita boleh berada di atas dunia ini, kita akan mengalami kekuatan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang boleh bertahan dalam menghadapi berbagai macam situasi di atas dunia ini, termasuk penderitaan, kesusahan, pergumulan, mungkin juga penganiayaan. Ingatlah, Allah tidak membiarkan umatnya sendiri. Dia akan menolong saya dan saudara dan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita, menjadi doa dan pengharapan kami.
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Saat ini kami boleh belajar dengan waktu yang Tuhan berikan. Hal baik dari maksud Tuhan mungkin di dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesusahan, pencobaan, pergumulan. Ini semua untuk hal baik dalam kehidupan kami. Untuk membimbing kehidupan kami kepada keselamatan, untuk membimbing kehidupan kami, untuk berserah sungguh kepada Tuhan, dan untuk membimbing kami untuk menurut. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar sedikit dari firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan iman bahwa Tuhan berjanji dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan, tahan uji di dalam penderitaan yang dihadapi. Kelak ketika mereka bertahan, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Ayat ini menguatkan kami untuk tetap bertahan dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan yang kami hadapi, maka dengan pertolongan Tuhan, ketika kami membawa hidup kami kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan akan menguatkan kami dan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan kiranya terus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.